persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 4. Kesatuan dan persatuan bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966 adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin. Pada pemimpin negara, konsep sistem demokrasi terpimpin pertama diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Masa demokrasi terpimpin 1957 sampai 1965 dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastrawidjojo sebagai Perdana Menteri. Namun begitu penegasan pemberlakuan demokrasi terpimpin dimulai setelah dibubarkannya Badan Konstituante dan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat Pancasila. B. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ciri-ciri demokrasi terpimpin yaitu 1. Kekuasaan presiden mendominasi. 2. Partai politik pergerakannya dibatasi. 3. Menguatkan peran militer. 4. Paham komunis yang kian berkembang. Dan 5. Keberadaan pers terkenal. Ciri-ciri demokrasi Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali mengadakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Kabinet kerja yang terdiri atas A. Kabinet inti yaitu terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. B. Menteri-menteri ex officio yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Dekret Presiden tanggal 5 Juli. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi yang terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh Presiden Besar Revolusi. Maka akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi pada periode ini. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong (DPRDR) yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. B. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dalam MPRS. D. Terjadinya pemerasan dan penghayatan Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, nasional. Membubarkan
mengusulkan DPR Gagasan Masyarakat inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah. Semua unsur misalkan termasuk di dalamnya PDI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pemimpin dalam perwakilan rakyat daerah. Jadi, bila di suatu daerah hanya ada seseorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pemimpin DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di suatu daerah. Hal ini yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bukan dominan, karena merasa mempunyai posisi yang kuat. PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Gagasan Masyarakat